Rohingya adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang sudah menetap sejak berabad-abad di Myanmar, yang mana negara pemeluk agama Buddha. Meskipun telah lama tinggal di sana, etnis ini tidak diakui oleh pemerintah Myanmar secara resmi sejak tahun 1982. Mereka adalah kaum minoritas, dikarenakan penduduk Myanmar mayoritas memeluk agama Buddha. Hal itu yang membuat pemerintah Myanmar menyangkal kewarganegaraan Rohingya dan mengecualikan mereka dari sensus pada tahun 2014. Penduduknya memiliki agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk Myanmar yang beragama Buddha. Selain itu, mereka juga memiliki ciri fisik yang berbeda. Perbedaan inilah yang memicu penduduk Myanmar melakukan diskriminasi terhadap Rohingya. Kini mulai muncul riak-riak penolakan dari warga. Indonesia kedatangan arus pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar. Namun sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk selalu beri dukungan pada channel kami agar terus berkembang. Dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan berita fakta-fakta paling mencengangkan di dunia saat ini. Pengungsi terbesar di dunia yang dihuni Muslim Rohingya. Mereka berdiri di atas ketidakpastian yang diselimuti keputusasaan. Orang-orang ini adalah kaum yang terbuang dari negaranya sendiri. Hari kelam yang pernah menghampiri memaksa mereka berlari jauh dari kampung halaman demi menghindari pembantaian. Inilah Kutub Palong, sebuah kamp pengungsian terbesar di dunia yang menampung 900.000 Muslim Rohingya. Kamp pengungsian Kutub Palong adalah sebuah kamp yang terletak di Ukhiya Cox's Bazar, negara Bangladesh. Sebagian besar penghuninya merupakan pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari penindasan di Myanmar. Pemerintah Bangladesh mengalokasikan lahan sekitar 3.000 hektar untuk para pengungsi ini. Menyulap hutan menjadi sebuah pemukiman sederhana sebagai rumah bagi orang-orang yang terbuang dari negaranya sendiri. Menteri Penanggulangan Bencana dan Bantuan Bangladesh mengatakan, tidak ada batasan bagi masuknya warga Rohingya ke Bangladesh, dan para pengungsi tersebut akan dilindungi selama mereka menginginkannya. Menilik sejarah, etnis Rohingya merupakan penduduk minoritas Islam yang bermukim di Provinsi Arakan, kawasan barat laut Myanmar. Kelompok ini dianggap sebagai imigran gelap dan kerap dikucilkan. Konflik yang melanda Muslim Rohingya telah lama berlangsung. Penyebab konflik ini adalah ketimpangan sosial, bukan hanya dilatar belakangi heterogenitas etnis. Penyebab konflik Rohingya juga pengaruh ketimpangan ekonomi, agama, superioritas etnis, dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama kebijakan yang mengandung unsur-unsur etnisitas. Kamp Kutub Palong didirikan pada tahun 1991 setelah ribuan orang Rohingya melarikan diri dari operasi Pitaya yang dilancarkan militer Burma. Lalu pada tahun 2017 terjadi siklus pengungsian massal terbesar yang pernah ada. Militer Myanmar melakukan upaya pembersihan etnis Rohingya. Dalam peristiwa tersebut, militer Myanmar melakukan tindakan pengusiran paksa etnis Rohingya dari Provinsi Rakhine. Setelah itu, banyak orang-orang etnis Rohingya mengungsi ke berbagai negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Negara Bangladesh adalah tujuan utama yang menampung sebagian besar pengungsi ini. Seiring berjalannya waktu, jumlah pengungsi yang datang ke Bangladesh semakin membengkak hingga membentuk pemukiman layaknya sebuah desa tersendiri. Saat ini, kamp Kutub Palong begitu disesaki oleh pengungsi Rohingya. Diperkirakan ada sekitar 931.000 jiwa yang menggantungkan hidupnya di pengungsian. Selain dikarenakan terus bertambahnya pengungsi yang datang, faktor kelahiran juga menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk setempat.
Setiap tahun ada sekitar 35.000 bayi baru lahir yang semakin menambah populasi Kutu Palong. Kutu Palong sudah bagaikan rumah bagi para pengungsi ini, sebab mereka telah hidup dan menginjakkan kakinya di sini selama bertahun-tahun. Tanpa status pengungsi resmi di Bangladesh, warga Rohingya hanya punya sedikit akses terhadap pekerjaan atau pendidikan dan tetap bergantung pada bantuan kemanusiaan. Terkhusus bantuan yang disalurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations High Commissioner for Refugees. Hidup di pengungsian tentu tak menjamin kenyamanan sepenuhnya. Pengungsi Rohingya menghadapi sejumlah tantangan di Kutu Palong. Salah satu tantangan utamanya adalah musim hujan. Musim hujan tahunan sangat merugikan pengungsi Rohingya. Hal ini menyebabkan banjir besar dan kerusakan pada tempat penampungan. Di lereng bukit yang curam, kem-kem tersebut rentan terhadap banjir dan tanah longsor. Selain itu, bencana kebakaran yang pernah terjadi di Kem Kutu Palong juga semakin memperburuk. Kondisi para pengungsi antara Januari 2021 dan Desember 2022 terdapat lebih dari 222 insiden kebakaran di kem tersebut, termasuk 60 insiden pembakaran pada tanggal 5 Maret 2023. Salah satu kebakaran terbesar terjadi di kem pengungsian Kutu Palong. Hal ini mengakibatkan hancurnya lebih dari 2.000 rumah dan gubuk pengungsi yang terbuat dari bambu dan terpal. Hal ini membuat tempat ini begitu mudah dilahap si jago merah. Belum lagi masalah-masalah lain seperti kesehatan dan beberapa masalah sosial yang kerap timbul. Anak-anak tumbuh tanpa pendidikan yang layak yang membuat masa depan mereka berada dalam lingkaran ketidakpastian. Kutu Palong juga menimbulkan masalah yang rumit terhadap lingkungan. Untuk diketahui, kem-kem tersebut sebagian besar dibangun melalui eksploitasi dan penghancuran ribuan hektar kawasan hutan di Bangladesh. Hal ini menimbulkan dampak pada ekosistem yang ada. Gajah Asia yang terancam punah yang habitat alaminya mencakup wilayah sekitar Cox's Bazar. Membahayakan penghuni kem karena penghuni kem tersebut berada di jalur migrasi dan wilayah jelajah para gajah sehingga mengakibatkan konflik manusia dan gajah yang pada akhir tahun 2019 telah menewaskan sedikitnya 13 orang di daerah tersebut. Selain Kutu Palong, Bangladesh juga memiliki kem pengungsian Muslim Rohingya lainnya yang bernama Kem Nayapara. Total jika dijumlahkan saat ini Bangladesh menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya. Meskipun ada upaya yang dilakukan Bangladesh, tidak ada satupun orang Rohingya yang dapat dipulangkan ke kampung halaman mereka. Orang-orang ini tidak diakui dan hak kewarganegaraannya dibatalkan oleh junta militer dengan kedok Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang kontroversial. Mereka yang tak mau kembali karena masih diselimuti rasa trauma pembantaian yang terus menghantui. Yang jelas, para pengungsi Rohingya hidup dalam ketidakpastian dan keputusasaan selama bertahun-tahun, serta terbuang dari rumah sendiri. Jika situasinya tetap seperti ini, bukan tidak mungkin cepat atau lambat Muslim Rohingya akan menjadi bagian dari generasi yang hilang di Myanmar. Nah, itu dia sekilas penjelasan mengenai suku Rohingya dan Kutu Palong yang menjadi tempat pengungsian terbesar penduduk Rohingya dunia. Terima kasih telah menyaksikan video fakta berikut. Sampai jumpa di next video, sampai jumpa di lain waktu.